diperbarui oleh kasih karunia-Nya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Amin. Dia tak pernah tinggalkanmu, setia menopangmu. Berseru berharap, berseru, amin, berharap dalam Yesus. Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, selalu Tuhan Yesus penuh keajaiban. Mari Bapak Ibu sekalian, bukalah dua tangan-Mu. Engkaulah yang sanggup pulihkan keadaanku. Dalam nama Yesus, hidupku disembuhkan, dipulihkan, dipakai, diangkat oleh Engkau Tuhan. Engkau datang untuk mengangkat hidup setiap orang berdosa, untuk menjadi saksi Kristus yang ajaib. Di dalam Tuhan Yesus, hidupmu akan dibawa pada keajaibannya. Sebab Yesus adalah keajaiban. Saudara dan saya membawa keajaiban Tuhan Yesus. Yes! Siapa yang percaya? Bersama saya katakan, saya adalah keajaiban Tuhan Yesus. Bagaimana bukan keajaiban, saudara-saudara? Saya yang sampah, saya yang busuk, saya yang hina dina, saya yang kotor, saya yang susah, saya yang miskin, saya yang terkutuk, saya yang penuh dengan lumpur lembah kekelaman. Karena keajaiban Yesus, hari ini saya ada sebagaimana ada. Bukan kuat dan bukan gagahku, bukan karena fasih lidahku, bukan baik rupaku, tapi karena keajaiban dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu pun demikian, saudara-saudara. Engkau adalah keajaiban Yesus Kristus. Di dalam tangan-Nya, sampah masyarakat ini diubah menjadi keajaiban Yesus. Amin. Kalau hari ini pelayanan hamba-hamba Yesus ajaib, karena mereka meneruskan pelayanan Yesus Kristus, sumber keajaiban. Kematiannya Tuhan Yesus memang tragis, Bapak Ibu. Tragis inilah puncak-puncaknya. Begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan pribadinya, putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang harusnya binasa, digantikan menjadi tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kematiannya tragis, karena menggantikan kita yang tragis ini, saudara-saudara. Maka sekarang di dalam Yesus, karena Yesus sudah menggantikan kematian yang tragis, hari ini orang percaya, kematianmu dalam Yesus keajaiban. Karena Yesus sudah menggantikan kematian yang tragis itu dengan pengorbanannya. Kenaikannya ke surga ajaib. Dan nanti Dia akan datang kembali menjadi raja segala raja. Saatnya tiba, penuh keajaiban. Wow. Kalau kita langsung melihat, saudara-saudara, di ayat yang ke-9 dari Markus
pasal 16. Di sana dikatakan Yesus terangkat di surga. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus tahu bumi masih membutuhkan keajaibannya. Maka Yesus memberikan keajaibannya kepada semua orang yang percaya. Sebut nama Bapak Ibu sekalian. Kalau engkau percaya Yesus, bukan karena namamu besar, badanmu besar, uangmu banyak, lalu engkau bawa keajaiban. Bukan. Yang membuat keajaiban adalah Yesus. Sebelum Yesus naik ke surga, terangkat ke surga dengan cara yang ajaib. Bukan naik pesawat, bukan naik baling-baling bambu, bukan. Keajaibannya membuat dia bisa naik, terangkat ke surga. Wow. Jadi keajaiban Yesus itu di luar nalar kita, saudara-saudara. Itulah keajaiban Yesus. Sekarang Pastor mau baca Markus 16 mulai ayat 9 sampai dengan ayat 20. Wah, Pastor akan membaca saat ini 11 ayat. Selamat mendengarkan firman Yesus. Firman keajaiban. Yes. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Maria Magdalena seorang perempuan yang terikat 7 setan, dilepaskan oleh Yesus. Dia mengalami keajaiban, saudara-saudara. 7 roh jahat itu apa? Roh penyakit barangkali, roh Cina, roh paluka, roh pencuri, roh dengki, roh iri, roh penyembah berhala, roh gosip, apalagi roh iri dengki. Ya, banyak lebih sebetulnya. Tapi dikatakan 7 setan. Kita lawan 1 setan aja nggak menang. Bagaimana 7 setan belum dengan antek-anteknya? Tapi bisa, karena Yesus adalah keajaiban. Kita nggak bisa menang lawan setan dengan pistol, pedang, no. Tetapi nama Yesus yang membuat setan gemetar, iblis diinjak-injak. Ayat 10. Lalu perempuan itu yang sudah menerima keajaiban kalau zaman ini kita mau lihat zaman perjanjian baru, ini pasti perempuan ini menjadi pribadi yang terzolimi. Pribadi perempuan ini pasti yang menjadi dibully oleh siapa? Orang-orang Farisi. Atau hanya memanfaatkannya. Maaf kalau dia jual diri, mungkin dipakai jasanya. Tapi setelah itu diolok-olok dan mereka cuci tangan, cuci kaki, nggak tahu apa-apa, pura-pura bersih. Tetapi tidak demikian di mata kasih Yesus yang penuh keajaiban. Dia melihat perempuan ini adalah objek kasih yang harus dia lepaskan, bebaskan. Lihat cara pandang orang Farisi, cara pandang orang-orang ahli agama belum tentu sama dengan cara Yesus memandang orang-orang berdosa. Orang-orang Farisi melihat orang berdosa sebagai objek untuk dia bully. Tetapi Yesus melihat orang berdosa sebagai sasaran kasih-Nya untuk dia pulihkan. Setelah perempuan ini disembuhkan, dipulihkan, perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiring Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Ketika mereka mendengar bahwa Yesus Kristus hidup, amin, dan sudah disaksikan oleh mereka, tetapi mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya keajaiban Yesus. Artinya apa? Sampai hari ini, sekalipun di depan mata sudah terlihat keajaiban,
akan ada orang-orang yang tidak percaya keajaiban Yesus. Itu adalah pilihan Anda. Tetapi saya beritahu, sangat disayangkan. Saya menjadi hamba Tuhan yang melayani. Biarlah terus Tuhan tuntun hatiku, betul-betul hati hamba. Saya tidak berani untuk mengatakan lebih baik dari orang lain. Tapi kalau saya tahu kebenaran dan orang itu tidak percaya, apalagi keajaiban Yesus yang sumber keajaiban, saya cuma bisa berkata, sayang sekali. Sayang sekali. Tapi ya sudahlah. Saya bukan pemilik hidup mereka. Tuhan pemilik hidupku. Saya hanyalah seorang hamba yang tidak berguna, yang mendedikasikan hidup menjadi pendoa sahabat bagi orang-orang sakit. Saya hanyalah seorang berdosa yang dilepaskan oleh Tuhan, dan hari ini menjadi saksi Tuhan, melepaskan, menyembuhkan aku. Itu aja. Mereka tidak percaya. Ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan diri lagi dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika kedua dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahu kepada teman-teman lain. Tetapi dalam jumlah lebih besar lagi, mereka pun tidak percaya. Jadi artinya hari ini, tidak perlu kita paksakan kehendak kita kalau ada orang tidak percaya. Tidak usah ngotot, Bapak Ibu. Yesus pun tidak ngotot. Yesus tidak berkata, kalian semua duduk. Kita cari duduk persoalannya. Kenapa kalian gak percaya kepadaku sih? Tidak perlu ngotot. Tidak perlu paksakan kehendak. Lakukan bagianmu. Hai orang-orang yang percaya. Tanpa maksakan kehendak. Mereka tidak percaya. Ya sudah. Akhirnya Yesus menampakkan diri lagi kepada 11 orang itu. Ketika mereka sedang makan. Dan apa? Yang berhak mencela ketidakpercayaan seseorang, atau yang berhak menghakimi keimanan seseorang, only Jesus. Yesus di sini secara vulgar berkata, saya celah kalian. Apa dicelah? Bukan raut wajahnya, bukan pendidikannya, ketidakpercayaan mereka dan kedegilan hati mereka. Karena hati mereka keras dan mungkin IQ terlalu tinggi, atau otaknya merasa terlalu pintar, sehingga dia nilai semua itu, termasuk kuasa Yesus, dengan otaknya yang hanya tidak lebih sekepal genggaman tangan ini. Yesus akhirnya mencela mereka. Yesus mencela ketidakpercayaanmu. Sementara kamu hari-hari mencela orang-orang yang percaya keajaiban Yesus. Nah, di sini Yesus mencela ketidakpercayaanmu. Tapi bagi murid yang percaya, dan saya mengambil rema ini, bagi semua orang yang percaya, Yesus berkata, kenapa sih bisa berkata ini rema? Karena firman Tuhan ini adalah tulisan yang diilhamkan Roh Kudus berupa logos. Logos itu adalah apa yang tertulis. Tapi ada firman yang harus menjadi rema. Rema itu adalah logos yang hidup, dihidupin, merasuk dalam kehidupan orang yang membaca firman. Bukan hanya taruh di sini, tapi merasuk, memenuhi hidupnya. Kalau dia hamba Tuhan, memenuhi hidup hamba Tuhan itu. Dia terobsesi, dia termotivasi, dia tergiurkan, dia kecanduan. Dia menjadi sesuatu yang selalu mau lakukan firman Tuhan apa yang dia baca. Nah, bagi orang yang percaya, Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil
kepada semua orang. Injil adalah keajaiban. Injil adalah kabar keajaiban. Bagaimana tidak? Ada orang yang meninggal, lalu datang hamba Tuhan berkata, janganlah bersedih, karena tubuhnya sudah tinggal jasad saja, tetapi sesungguhnya rohnya sudah hidup selama-lamanya di dalam keajaiban surga Yesus Kristus. Wow, air mata langsung menjadi sukacita. Injil adalah keberkahan, keberkatan. Injil adalah kasih karunia. Injil adalah kemurahan, kebaikan Tuhan. Pergilah, artinya dimanapun kau berada, jadilah saksi Injil. Ingat, Injil adalah kabar baik dan bukan kabar gosip. Tidak perlu Anda mendapat label ataupun penghargaan dari sinode atau sekolah tinggi teologi. Engkau menjadi seorang hamba Tuhan baru melekat Injil. Sekalipun engkau orang berdosa, engkau orang biasa, tapi engkau menemukan Kristus dan jiwa hidupmu, engkau bisa menjadi penginjil. Manusia memang melihat apa yang kelihatan, belum sah, belum diwisuda, belum dikasih jabatan secara organisasi, belum layak. Now! Siapapun Anda, jemaat, tukang masak, mau ibu-ibu rumah tangga yang kerja hanya pakai baju daster, tapi dia bisa menjadi saksi buat tetangganya, masyarakatnya, anak-anak cucunya. Itu adalah kabar baik. Karena Yesus sudah mengubah ama-ama yang tukang masak, yang tadi cerewet, akhirnya menjadi hari-hari memuji Tuhan Yesus. Itu Injil, kabar baik, kesaksian hidup. Beritakanlah Injil. Sampaikanlah kabar baik. Biarlah Injil ini mengubah hidupmu dan menjadi saksi. Supaya kita, ketika dibaca kesaksian hari-hari hidup kita, orang melihat Injil itu hidup, berkuasa, dan mengubah hidup kita.